Pak, bagaimana dengan data-data kami? Di Indonesia itu data itu habis. Kayak diperkosa kita, habis-habisan. Karena apa? Kita lihat ya. Kalau Anda bayar pinjol sekalipun, maka data Anda, karena Anda dianggap ditekan bisa keluar duit, maka data Anda akan diperjualbelikan kepada DC yang lain, aplikasi yang lain. Sehingga aplikasi yang Anda tidak pernah pinjam, Anda dapat tagihan. Seperti itu. Parahnya lagi, kalau di situ juga Anda bayar, akan diperjualbelikan lagi. Seperti itu. Jadi saran saya, konklusi, kesimpulan untuk tidak membayar itu adalah langkah yang paling baik. Ya, jadi langkah paling baik. Makanya saya bilang data kita habis. Kemarin kita juga lihat data apa? Salah satu BUMN bocor. Data pemilu bocor. Wes, banyaklah kita kebocoran data itu. Kayak kemarin data tentang masalah apa salam satu sehat itu ya, itu juga bocor. Makanya habis data kita sekarang. Di mana-mana sudah habis. Ya, jadi jangan mengharapkan data kita aman. Makanya sebisa mungkin kita sendiri yang mengamankan. Belum lagi kayak di dark web itu website yang paling dalam lah. Itu banyak data-data kita disebar. Data kartu kredit, data KTP, data KK, banyak sekali. Makanya sebisa mungkin kita amankan sendiri. Tapi kalau Anda tidak bayar pinjolnya, maka Anda aman, tidak mungkin disebar datanya, tidak mungkin diperjualbelikan. Mau Anda blacklist, macet, tidak mungkin bayar. Ngapain juga diperjualbelikan, tidak laku. Itu makanya saya meminta Anda untuk tidak bayar. Salah satunya alasannya itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa ikuti saya di Master Jun 9. Cari Master Jun 9, itu ada TikTok saya kedua, follow akun itu. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan klasik dari saya, lama saya tidak update di channel ini. Dicari yang Master Jun 9, biar di sana saya banyak update. Gini teman-teman semua, kalau DC tetap nagih, meskipun sudah dibayar, DC uangnya ndak karu-karuan, ndak jelas, tapi dia tetap nagih, tetap menteror. Terus diapakan Pak? Ya biarin lah. Anda bayar lagi, ya hilang lagi duit Anda. Ya, paham ya? Karena apa? Berapapun Anda bayar pinjol itu ndak akan selesai. Dia akan tetap nyari cara untuk keluarin uang Anda. Data Anda dijual, Anda tetap ditagih, seperti itu terus. Tidak akan ada habisnya. Makanya teman-teman semua, ya sudahlah, berhenti bayar pinjolnya. Tidak akan selesai. Ya, tidak akan selesai. Makanya berhenti, sudah stop. Karena kalau ada terus-terusan, ini belum, biar materi kartu kredit, biar materinya belum, Anda sekarang jadi materi 10.000, sekarang jadi 500.000. Biasanya ini ada yang kurang, salah perhitungan, banyak alasannya. Dalam rangka mengeluarkan uang Anda. Yuklah, sadarlah ya, sadar, tak akan selesai pinjol bayar. Bahkan yang sudah lunas sekalipun kemarin ya, kemarin itu ada yang sudah lunas, datang ke aplikasinya, ke kantornya, dilunasin semua, minta kaplos pelunasan, diskon, semua dilunasi, dibayar sampai zero, potongannya zero, nol, lunas. Tetapi apa? Tiba-tiba datanya dia ada uang masuk 600.000 ya. 600.000 itu dia ditagih lagi 1.200.000, dilunasin lagi terus seperti itu ulang-ulang sampai jual rumah. Makanya berhenti, saudara, berhenti. Nggak akan selesai nanti pinjol Anda, habis nanti semua ya. Gitu ya, bukan tanpa solusi, solusinya berhenti. Pak, kok berhenti? Iya, memang seperti itu, nggak ada solusi lain, coba berhenti bayarnya. Sudah, ikut saya, kalau nggak hancur seperti yang lain. Terima kasih. Ya, saya jawab. Gagal karena saksi berbeda dengan keterangan dengan yang mungkin diajukan gugatan. Lalu sekarang tidak ada kabar lagi dari pengacara tersebut, Bang. Ini agak rumit masalahnya. Karena kalau seperti itu yang saya pahami, di dalam sidang, dalam perkara itu banyak hal yang bisa terjadi gitu ya.
banyak hal yang bisa terjadi. Kayak tadi gitu ya, sudah transfer 10 juta gitu ya untuk biaya perkara. Nah ini juga saya perlu kaji juga, seperti apa masalahnya ini. Mungkin karena bisa kaitan sama waris, bisa kaitan sama jual beli, ataukah seperti apa gitu. Nah ini tidak bisa saya estimasi seperti itu. Lihat perkaranya ya. Sebagai contoh ya, kemarin ketika gagal balik nama, saya pernah cepat karena apa? Sudah ada kuasa jual, akte notaris macam-macam, hanya surat kuasa jualnya yang kadaluarsa. Ada juga pernah kemarin jual beli hanya serah-serahan sertifikat aja, pernah. Jadi harus jelas perkaranya seperti apa gitu ya. Coba itu ada konsultasi yang di luar pinjol, di info aja, nanti coba saya bedah masalahnya seperti apa ya. Ya, masih di sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Master, KPR saya 750 juta, harga rumah 1,2, di Anyam Lelang harga terendah 800 juta, sedangkan uang saya sudah masuk 400 juta. Gimana Master solusinya? Yang pertama, segera lakukan penyelamatan kredit. Kalau di sini kreditnya sudah macet, ada dua. Yang pertama, silakan dioperkan. Jadi dioperkan dalam artian apa? Dioperkan itu dipindah tangankan ke pihak lain, gitu ya. Nah, terus yang kedua, boleh Anda jual dalam rangka kalau harga pasarannya 1,2 jual, ya. Karena apa? KPR-nya kan 750, sudah masuk 400, tangkaplah pelunasannya 300-400 juta, sehingga Anda punya duit, Anda beli rumah cash, nggak usah KPR lagi, biar nggak pusing, gitu ya, biar nggak pusing. Silakan dijual. Tetapi kalau toh memang tidak laku-laku, berarti mau nggak mau coba Anda minta perjanjian kreditnya, bilang ke bank, saya mau di take over, mau dibantu saudara. Kalau Anda minta fotokopi perjanjian, fotokopi sertifikat, Anda tidak akan dapat. Tapi kalau bilang bahwa rumahnya mau dilunasi atau dibantu saudara, tapi saudara minta kepastian, sama saudara mau take over ke bank lain, tapi minta fotokopi sertifikat, ya. Mendasari itu coba Anda pelajari pembebanan hak tanggungannya terlambat atau tidak, karena itu yang paling awal biasanya saya periksa. Jadi pembebanan hak tanggungannya terlambat atau tidak. Nah, tahu terlambat atau tidaknya lihat di YouTube saya tidak bisa di TikTok karena penjelasannya agak panjang dan agak harus dimengerti ya. Nah, di situ silakan dilihat di YouTube saya, Secret Finansial atau Master Jun. Nah, di situ sudah saya jelaskan cara melihat hak tanggungannya terlambat atau tidak. Kalau memang tidak terlambat Pak, kalau tidak terlambat kemungkinan lelang itu bisa, tetapi banyak syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi. Nah, kalau seperti itu harus saya lihat case by case-nya seperti apa. Jadi tadi penyerapan kredit dengan cara di take over kredit atau dijual. Yang ketiga penyelamatan aset. Nah, prinsipnya itu, ya. Jadi caranya lakukan hal-hal seperti itu. Semoga masalahnya bisa selesai. Kalau tidak selesai, carikan celah supaya Anda bisa gerak. Jadi para tikus sudah di dalam perangkap, bagaimana kita dapat lubang tikus agar aset kita bisa tetap selamat. Itu caranya. Semoga bermanfaat. Pantau terus channel saya. Terima kasih. Masih di sesi tanya jawab. Mau tanya Master, jika angsuran macet di Anyam Lelang lebih baik take over ke bank atau dijual aset karena di Anyam Lelang dengan harga murah? Yang pertama, kendalanya kalau di take over ke bank lain, nama Anda sekarang kan jadinya macet, namanya berarti kena slip bill checking. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda ngutang berarti harus pakai nama orang lain, saudara, adik atau seperti apa, ya. Kalau dijual jual aset boleh, silakan. Tetapi ya kalau itu aset itu murah, kalau enggak berarti kan jualnya cepat-cepat, gitu ya. Berarti kalau seperti itu keluarnya nilai cepat. Jual aset enggak segampang jual pisang goreng. Dan itu masalahnya. Lalu bagaimana solusinya? Karena di Anyam Lelang dengan harga murah. Yang pertama saya sebenarnya ingin tahu utangnya di atas 1 miliar, 1 miliar sampai angka 5 miliar atau di atas 5 miliar. Itu masalahnya.
Kenapa? Karena boleh lelang kalau dengan adanya nilai likuidasi. Itu kalau yang tanya Kak korporat besar prediktif itu ada namanya nilai likuidasi. Tapi kalau tanya di bawah 1 miliar itu ditentukan oleh pihak bank sendiri nilai limitnya. Jadi limitnya ditentukan oleh orang bank sendiri. Tetapi orang bank tidak boleh serta-merta menentukan harga lelang semurah mungkin, yuk kacau. Contoh, karena utangnya 100 juta gitu ya, nilai asetnya 1 miliar, dilelang cuma 110 juta, yuk kacau, itu masalah nanti ya. Jadi nggak boleh semena-mena. Karena apa? Pasti butuh dasar acuan. Itu ya. Jadi kalau memang utangnya di bawah 1 miliar, di bawah 5 miliar, itu ada aturannya. Siapa yang menentukan nilai limit lelang? Makanya dalam aturan peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa limit lelang ditentukan oleh penjual dan penjual yang harus bertanggung jawab terhadap nilai limit lelang. Maksudnya kalau limit lelangnya terlalu murah itu. Nah, jadi saran saya kalau toh mau di take over pakai nama orang lain boleh, tetapi yang harus Anda perhatikan kalau di take over contoh nama adik, jangan sampai usaha kita kembang kempis, nama kita udah jelek, pakai nama adik juga kita nggak mampu bayar. Nah, itu masalah lagi. Dijual aset pun juga sama. Kalau sebentar kalau yang tadi ya akhirnya apa? Nama kita jelek, nama adik kita juga jelek. Dijual aset terlalu murah. Seperti itulah. Jadi masalah-masalah klasiknya seperti itu. Tinggal lihat utang Anda berapa, gitu ya.